Halo Sobat SMK, apa kabar? Masih semangat untuk belajar hari ini kan? Kali ini kita belajar komputer akuntansi untuk siswa SMK jurusan akuntansi kelas 11. Topik yang kita pelajari kali ini adalah menginput transaksi penerimaan kas sekaligus uang muka penjualan pada aplikasi Mayop. Yuk kita belajar sama-sama ya! Sobat SMK, transaksi penerimaan kas timbul akibat transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Yang termasuk dalam transaksi penerimaan kas dalam aplikasi Mayop dibagi menjadi dua, yaitu yang bersumber dari penerimaan piutang dan penerimaan selain dari piutang. Menu yang digunakan untuk menginput transaksi penerimaan kas pada aplikasi Mayop ada dua. Yang pertama, menu Receive Payment, digunakan untuk menginput transaksi penerimaan piutang. Yang kedua, menu Receive Money, digunakan untuk menginput transaksi penjualan aktiva, penerimaan sewa, dan penerimaan lain-lain selain dari penerimaan piutang. Di beberapa kasus yang terjadi, ada kalanya uang muka penjualan diterima pada saat penerimaan piutang sebagai deposit. Jika pada saat penjualan kredit berikutnya bisa dikurangkan dengan nilai piutangnya. Uang muka penjualan adalah hak perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima oleh perusahaan. Berikut ini adalah contoh bukti transaksi penerimaan kas untuk pelunasan piutang sekaligus penerimaan uang muka penjualan. Seperti ini Sobat SMK, di sini ada bukti penerimaan kas yang dibuat oleh PT Karisma Digital atas penerimaan kas yang diterima dari toko Kencana. Kemudian di sini terlihat bahwa bukti penerimaan kasnya per tanggal 25 Desember nomor BKM 12-1. Di sini penerimaan kasnya menggunakan cek dan dengan perincian ada piutang yang dibayar sebesar 17.600.000, deposit atau uang muka penjualannya 5 juta rupiah sehingga total yang diterima adalah 22.600.000. Keterangannya di sini tercantum pelunasan faktur per tanggal 30 November 2020 sekaligus penerimaan deposit atau uang muka penjualan berikutnya. Untuk menginput transaksi uang muka penjualan, jika dibayarkan bersamaan dengan transaksi penerimaan piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Mayopnya dan kita buka database yang sudah pernah kita buat sebelumnya dengan mengklik tombol Open. Kemudian, sampai di jendela Comment Center, kita gunakan atau kita ganti dulu mengubah link account untuk uang muka penjualan, yaitu dari menu Setup, Link Account. Kemudian kita pilih Sales Account dan di bagian kotak I assess charge for late payment, di sini kita ganti akunnya dari yang pendapatan denda atau late fees collected, kita ganti jadi kelompok 2 yaitu deposit collected atau uang muka penjualan. Kemudian kita klik tombol Use Account. Di sini hanya warning bahwa biasanya akun yang dimasukkan di sini bertipe income account. Kita klik OK aja karena nggak masalah, karena memang kita ingin menggantinya menjadi akun deposit collected. Kemudian kita klik tombol OK. Yang kedua adalah menginput transaksi penerimaan kas ke dalam menu Receive Payment. Melalui modul Sales, kemudian kita pilih Receive Payment. Di sini di bagian paling atas, pastikan deposit to account, artinya uang kasnya ini nanti masuk ke dalam akun apa. Nah, di sini kita pilih Cash in Bank. Kenapa kita pilih Cash in Bank? Karena di bukti transaksi dia digunakan atau akun yang menggunakan pembayarannya menggunakan cek. Kemudian di sini kita pilih customer-nya adalah toko Kencana. Kemudian kita masukkan amount receive atau jumlah yang kita terima, jumlah kas yang kita terima, yaitu sebesar 22.600.000. Kemudian metode pembayarannya kita pilih menggunakan cek. Dan untuk memonya bisa kita ubah dengan mengetikkan keterangan transaksinya, yaitu penerimaan piutang dan uang muka penjualan. Setelah kita isi memonya, kemudian ke sebelah kanan ada ID number atau nomor bukti transaksinya.
Bisa kita lihat dari bukti transaksinya, di sini nomornya BKM 12-1. Kita ketik BKM 12-1. Kemudian date-nya kita isi berdasarkan tanggal yang ada di bukti transaksi 25 Desember 2020. 25 Desember 2020. Kemudian di tabel yang ada di bawahnya ini menginformasikan faktur atau invoice yang belum dilunasi oleh toko Kencana. Kebetulan di sini hanya ada satu faktur yang belum dilunasi dengan nomor invoice FPJ 11-12. Statusnya open, artinya belum dilunasi. Date-nya atau tanggal fakturnya itu tanggal 30 November 2020. Jumlah piutangnya adalah 17.600.000. Kemudian di sini ada kolom diskon. Sobat SMK, jika ada transaksi yang dikenakan diskon bisa mengetikkan di sini. Atau biasanya dia akan otomatis terisi jika tanggal yang kita masukkan masih dalam hari diskon jika terminnya seperti syaratnya 2/10 N/30. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis terisi jika tanggal yang kita isikan masih di dalam hari diskon. Kemudian total dua adalah total yang jatuh tempo atau yang harus dibayar adalah 17.600. Di sini kita pada kolom amount applied kita klik baris pertamanya di sini di baris faktur per 30 November 2020 sehingga akan muncul angka 17.600, artinya yang akan kita lunasi atau yang akan dilunasi toko Kencana adalah 17.600.000. Kemudian kita ketik enter di keyboard. Maka di bagian bawah total applied artinya yang terlunasi piutangnya sebesar 17.600. Terdapat kelebihan 5 juta rupiah, dia akan masuk ke dalam kotak finance charge. Kalau biasanya finance charge ini akan terisi akun pendapatan denda atau late fees collected. Tapi karena sebelumnya atau di tahap sebelumnya kita sudah mengganti link akunnya, maka nanti akan tercatat sebagai deposit collected atau uang muka penjualan. Kemudian total receive-nya yang kita terima menjadi 22.600 dan pastikan di kotak out of balance sudah terisi 0, artinya sudah balance transaksinya. Sebelum kita record, ada baiknya kita cek dulu ayat jurnal yang dihasilkan dari transaksi yang kita input ini dengan mengetik di keyboard tombol CTRL R. Seperti ini Sobat SMK, ada 2 jurnal yang dihasilkan, tapi ini sebenarnya bisa menjadi 1 jurnal. Hanya saja sistem aplikasi Mayop membacanya seperti ini. Yang pertama, cash in bank-nya didebit sebesar kas yang kita terima yaitu 22.600. Kemudian di kredit adalah sebesar account receivable-nya 17.600. Ini adalah piutang yang dilunasi. Kemudian ada lagi di kredit deposit collected uang muka penjualan di kredit 5 juta. Seperti ini, jika sudah benar kita bisa klik OK dan klik record. Ya. Untuk mengecek ayat jurnal setelah kita klik record, kita bisa menggunakan modul sales dan di bawahnya kita pilih transaction journal. Nah, kita bisa pilih tab all journal untuk menampilkan semua jurnal. Kemudian date from-nya kita ganti jadi tanggal 1 Januari 2020. Seperti ini, transaksi yang terakhir kita input akan muncul di paling bawah. Di sini ada muncul tanggal 25 Desember 2020, pelunasan piutang, dan uang muka penjualan toko Kencana. Nah, tadi adalah penerimaan kas yang bisa kita gunakan atau kita masukkan di menu Receive Payment. Berikutnya, saya akan coba contohkan untuk yang menu atau modul banking Spend Receive Money. Ya. Receive money. Seperti yang tadi sudah disampaikan, receive money ini digunakan untuk mencatat penerimaan lain selain dari penerimaan piutang, seperti misalnya penerimaan pinjaman dari pihak lain atau ada karyawan yang melakukan cash burn atau meminjam dananya dari perusahaan kemudian melunasi, bisa menggunakan receive money seperti ini. Coba kita cek ya di dalamnya ada apa. Kita klik receive money seperti ini. Kemudian kita bagian atas ada deposit to account. Artinya nanti seperti yang tadi masuk ke akun apa. Kita bisa pilih akunnya, kita bisa ganti antara petty cash atau cash in bank. Misalnya di sini kita pilih akun cash in bank.
Kemudian jangan lupa di bagian kanan ada kotak teks inklusif, kita hilangkan centangnya. Kemudian di nomor buktinya kita masukkan, misalnya kita masukkan BKM 12-2 misalnya. Kemudian tanggalnya misalnya kita isi tanggalnya tanggal 28 Desember 2020. Kemudian untuk payer bisa kita tidak isi karena ini harus diisi oleh pelanggannya. Kalau bukan pelanggan, kita bisa tidak mengisinya. Kita langsung isi aja amount received-nya, jumlah yang diterima misalnya sebesar 1 juta. Kemudian payment method-nya bisa kita ganti misalnya jadi cash. Kemudian memonya bisa kita isi misalnya penerimaan piutang karyawan. Kemudian kita masukkan di kolom yang ada di bawahnya ini ada kolom account number, nomor akunnya. Kita isi misalnya kalau untuk penerimaan piutang karyawan di sini ada employee receivable. Jadi kita pilih use account dan kita nanti otomatis amount atau kolom amount jumlah yang kita terima adalah 1 juta. Dan untuk memo bisa kita tambahkan misalnya penerimaan piutang karyawan Tuan Rudi, misalnya seperti itu. Karena penerimaan piutang karyawan ini tidak dikenakan pajak, berarti teksnya biarkan saja menjadi NT atau non-reportable. Nah, di bagian bawah ada total allocated-nya yaitu 1 juta dan total receipt-nya 1 juta. Seperti biasa, pastikan out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita cek ayat jurnalnya, CTRLR. Seperti ini ayat jurnalnya, yaitu di debit cash in bank dan di kreditnya adalah employee receivable. Kemudian kita klik tombol OK dan kita siap untuk klik record. Nah, dia akan menjadi hilang. Untuk kita cek ayat jurnalnya bisa kita klik transaction journal di bagian bawah. Dan kita cek di tab all journal. Nah, di bagian bawah akan muncul ayat jurnal yang sudah kita input. Oh iya, Sobat SMK, ada catatan penting untuk kasus penerimaan piutang sekaligus uang muka penjualan ini. Setelah kita record, jangan lupa untuk ubah kembali link account-nya yang kotak I assess charge for late payment-nya yang tadi kita isi dengan akun uang muka penjualan atau deposit collected, kita ubah kembali ke akun pendapatan denda atau late fees collected. Agar jika ada transaksi yang berkaitan dengan pendapatan denda penjualan, tidak dimasukkan ke akun uang muka penjualan. Seperti ini caranya, kita klik menu setup, kemudian kita pilih link account, kemudian kita pilih lagi sales account. Kemudian di kotak ini, centang I assess charge for late payment, kita ubah akunnya dari deposit collected atau uang muka penjualan menjadi akun late fees collected. Di sini kita klik tombol OK aja, kemudian kita lihat pastikan sudah kita ubah dan bisa kita klik OK. Nah, Sobat SMK, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, untuk menginput transaksi penerimaan kas yang berupa penerimaan piutang sekaligus pembayaran uang muka, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, ubah sales link account-nya yang berkaitan dengan akun pendapatan denda dengan akun uang muka penjualan. Yang kedua, input transaksi uang muka penjualan ke dalam menu receive payment. Dan jangan lupa, pastikan field finance charge-nya terisi sesuai jumlah uang muka penjualan. Yang ketiga, jangan lupa ubah kembali sales link account-nya yang tadinya dipilih akun uang muka penjualan, diganti lagi ke akun pendapatan denda. Kemudian, untuk menginput transaksi penerimaan kas selain piutang usaha, dapat menggunakan menu banking, receive money. Nah, Sobat SMK, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan terus berlatih. SMK, semangat, muda, kreatif. Sampai jumpa!